Halo teman-teman akuntansi, di sini saya akan menjelaskan mengenai persediaan barang dagang. Pengertian persediaan barang dagang. Istilah persediaan didefinisikan dalam PSAK 14 paragraf 7 sebagai aset yang 1. Dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, 2. Dalam proses produksi untuk dijual, 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan, supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan: persediaan bahan baku, persediaan komponen-komponen rakitan, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Masalah kepemilikan persediaan. 1. Good in transit atau barang dalam perjalanan. Barang-barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan menimbulkan masalah. Apakah masih menjadi milik penjual atau sudah berpindah haknya pada pembeli? 2. Syarat pengiriman barang. FOB Shipping Point adalah hak atas barang yang dikirim berpindah pada pembeli ketika barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak pengangkut. FOB Destination Point adalah hak atas barang baru berpindah pada pembeli ketika barang-barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli. 3. Consignment good atau barang konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi atau titipan, maka status barang-barang yang dititipkan untuk dijual atau dikonsinyasikan haknya masih tetap pada yang menitipkan atau consignor sampai barang-barang tersebut dijual. Pencatatan persediaan. Dalam akuntansi dikenal ada dua macam metode dalam pencatatan persediaan, yang dikenal dengan metode perpetual dan metode periodik. Metode periodic inventory system. Pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa banyak jumlah barang yang ada di gudang. Metode perpetual system. Sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, pembelian, penjualan, maupun retur. Perbedaan pencatatan transaksi menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Pembelian barang dagang, secara tunai maupun kredit. Dengan metode periodik, pembelian debit, kas atau hutang di kredit. Metode perpetual, persediaan barang dagang di debit, kas atau utang di kredit. Retur pembelian. Metode periodik, kas atau utang dagang di debit dan retur pembelian di kredit. Metode perpetual, kas atau utang di debit, persediaan barang dagang di kredit. Potongan pembelian. Metode periodik, kas di debit dan potongan pembelian di kredit. Metode perpetual, kas di debit, persediaan barang dagang di kredit. Beban angkut pembelian. Metode periodik, beban angkut pembelian di debit dan kas di kredit. Metode perpetual, persediaan barang dagang di debit dan kas di kredit. Penjualan tunai atau kredit. Kas atau piutang di debit dan penjualan di kredit. Metode perpetual, kas atau piutang di debit, penjualan di kredit, dan harga pokok penjualan di debit,
persediaan barang dagang di kredit. Retur penjualan. Retur penjualan di debit dan kas atau piutang dagang di kredit. Metode perpetual. Retur penjualan di debit, kas atau piutang dagang di kredit, dan persediaan barang dagang di debit, harga pokok penjualan di kredit. Potongan penjualan, metode periodik, potongan penjualan di debit dan kas di kredit. Metode perpetual, potongan penjualan di debit dan kas di kredit. Beban angkut penjualan, metode periodik, beban angkut penjualan di debit dan kas di kredit. Metode perpetual, beban angkut penjualan di debit dan kas di kredit. Metode penilaian persediaan. Harga pokok persediaan menggunakan metode FIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aset perusahaan. Harga pokok persediaan menggunakan metode LIFO. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Metode ini menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aset perusahaan yang rendah. Berdasarkan IFRS, metode LIFO sudah tidak boleh lagi untuk digunakan. Metode LIFO menyebabkan nilai inventory yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau balance sheet tidak mempresentasikan recent cost level of inventory. Harga pokok persediaan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Metode ini, persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan FIFO method dan nilai persediaan LIFO method. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Harga pokok persediaan dengan metode eceran atau retail method. Metode ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung sebagai berikut. Persediaan akhir sama dengan barang sedia dijual menurut harga pokok dibagi barang sedia dijual menurut harga eceran dan dikali persediaan akhir menurut eceran. Harga pokok persediaan dengan metode laba kotor atau gross profit method. Metode ini, penilaian persediaan bersifat estimasi. Penilaian persediaan berdasarkan pada persentase laba kotor perusahaan tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun. Harga pokok persediaan dengan metode low cost of market atau harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal. Metode ini membandingkan nilai yang lebih rendah antara nilai pasar dan nilai perolehan. Nilai pasar yang harus dipilih harus dibatasi. Sekian informasi mengenai persediaan barang dagang. Terima kasih and happy watching.